Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang sabar, mudah-mudahan panjang umur, berkah hidupnya, ya Rabbal. Alhamdulillah, innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Hakim Bapak Dr. Farhan, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Para pengurus, para ustadz, ketua paguyuban, Villa Gading, ibu-ibu jamaah dari yang dekat maupun yang jauh, para remaja yang ketar-ketir nungguin saya. Saya baru kali ini diundang ketar-ketir panitianya. Apalagi panitianya perempuan. Ibu-ibu jamaah, para bapak haji, para tuh pemerintah, Pak RT, Pak RW. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua masih berikan nikmat panjang umur, sehat walafiat. Salawat dan salam semoga kita sampaikan ke haribaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembaran saya. Cuman ketawanya ke sono. Kalau di sono tadi Ustadz Samir, kalau di sini Ustadz Rahman. Salawat dan salam semoga kita sampaikan ke haribaan junjungan paduka alam yang mulia Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung gigi 4. Bu, saya mau tanya, ibu udah kenal diri ibu apa belum? Hei, udah kenal siapa ibu? Siapa? Bu RW. Udah kenal siapa ibu? Siapa ibu? Itu namanya nama. Kalau ibu saya namanya makhluk, jenis manusia. Maka kata Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kalau ibu belum kenal diri ibu, bapak juga belum kenal, berarti belum kenal Allah. Benar. Kalau remaja belum kenal dirinya, berarti belum kenal Allah. Ini kita ngaji dah. Bagaimana caranya supaya kenal diri kita? Ayo kita ngaji. Ayo kita ngaji. Banyak orang gak kenal dirinya, dulu bukan siapa-siapa, Arif bukan siapa-siapa. Kalau orang udah kenal dirinya, gak bakalan dia belagu, gak bakalan dia mau ninggalin sholat, nggak bakalan dia nggak mau sholawat, nggak bakalan dia ninggalin baca Quran, nggak bakalan dia nggak mau berbuat baik sama orang. Kalau sudah kenal dirinya, sholatnya tepat waktu, berjamaah di masjid, nolongin orang, sayang sama keluarga, sayang sama istri, sayang sama tetangga. Alhamdulillah, kenalin diri. Yang cantik jangan merasa paling cantik, yang ganteng jangan merasa paling ganteng, yang berilmu jangan merasa paling pintar, yang bodoh jangan juga merasa paling bodoh. Kita ini semua di mata Allah sama. Alhamdulillah. Gini, kalau ceramah nguber-nguber waktu, minum cuma sesedotan doang. Begitu udah naik, pokari ada, air mineral ada, gelas ada. Tadi gak di sono ngaji kagak makan Pak Dokter, dikasih makan gak mau saya. Tapi alhamdulillah pengurusnya ngerti, ini dibungkusin. Bagaimana caranya kita kenal Allah? Hayya 'alas shalah. Anak-anak dengar, remaja dengar, yang putri dengar, yang muda dengar, ibu-ibu dengar, bapak-bapak dengar. Hayya 'alas shalah. Marilah kita sholat. Kalau dia kenal makhluk Allah, ciptaan Allah, kita ini manusia diciptakan oleh Allah dari setetes air yang hina jadi manusia yang hebat, jadi manusia yang luar biasa. Itu bukan karena diri kita sendiri, tapi karena ada Allah Subhanahu. Keras nggak suaranya? Belum makan. Apa nih? Hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Dipanggil Allah. Yang kerja berhenti, yang nonton Cinta Yasmin berhenti, yang main arisan berhenti.
Dipanggil sama Allah berhenti ngapain? Mari kita sholat, mari kita sholat, mari kita sholat. Sholat sudah Allah tentukan, diperintahkan oleh Allah, disampaikan oleh baginda Rasul. Maka peristiwa Isra Mi'raj hasil jerih payah baginda Nabi menghadap Allah, bahwa sholat 5 waktu untuk dikerjakan umatnya Nabi Muhammad. Tidak ada komentar lagi, tidak ada dispensasi, tidak ada pengurangan. Dulu kalau Nabi kita pulang bawa 50 waktu, nggak ada Isra Mi'raj. 50 waktu sholat, bentar-bentar sholat, bentar-bentar sholat. Kira-kira mau nggak begitu? Kira-kira mau nggak? Ini bengongnya ngerti apa ngantuk ya? Iya. Emang kuliahnya tadi jam 9 ya? Iya. Emang begini kalau Ustadz keren mah. Ini ngamat. Kalau di rumah pakai kaos oblong, ketek bolong. Emang bolong, kalau orang bolong mau bisa dipakai. Fakut arafa nafsa. Kenalin diri kita. Hidup kalau mau bahagia, sholat 5 waktu jangan ditinggal. Kenapa Allah sendiri yang manggil hayya 'alas shalah? Karena hayya 'alas shalah Allah yang manggil, hai manusia, aku ciptakan kau panggil, mari menghadap aku karena kau kuciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk menyembahku. Ibu kenal setan enggak? Bu? 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 Kenal setan, Bu? Coba ibu bilang setan gitu. Jangan kemari. Bapak kenal setan, Pak? Pak kenal setan, Pak? Nah, alhamdulillah. Setan aja yang Allah ciptakan dari api, Allah bilang untuk menyembahku, sujud kepadaku, setan mau. Setan mau, hai iblis, fasjudu, sujudlah kepadaku. Iblis mau sujud. Kenapa manusia dipanggil sama Allah hayya 'alas shalah? Dulu sembahyang masih main gaple. Dulu suruh sembahyang masih main bulu tangkis. Hayya 'alas shalah, dipanggil subuh masih ngeringkuk. Setan aja masih mau sujud kepada Allah. Kenapa manusia yang bukan siapa-siapa dipanggil Allah entar sok, entar sok, entar sok? Kenapa remaja putri kau dipanggil Allah entar sok, entar sok, entar sok? Kalau entar sok, akhirnya stroke. Iya, kalau udah stroke parah. Mau sujud susah, mau ruku susah. Sepi banget ini ya. Udah kayak gak ada orangnya. Sampai anak-anak aja sepi bener ini. Kita diperintahkan sama Allah untuk ibadah. Nggak ada yang lain, semua yang kita lakukan di alam dunia adalah ibadah. Kalau sampai kita ninggalin ibadah, kita malu sama iblis laknatullah. Kalau kita nggak sholat jamaah, kita malu. Kalau kita nunda-nunda sholat, kita malu. Napas gratis, rezeki dikasih, umur ditambahin, rumah tangga berkah. Masa kita dipanggil Allah pakai entar sok? Bagaimana doa kita mau nyampe ke langit, sedangkan kita sendiri nggak mau berusaha? Bagaimana rumah tangga kita, keluarga kita mau ada jalan keluarnya, sedangkan kita sholat kepada Allah masih suka nunda? Wajar kalau rezeki kita ditunda. Gimana saya? Kalau dipanggil Allah saya buru-buru sih. Permintaan banyak, urusan banyak. Gimana mau ditambahin sama Allah? Maka kalau kenal diri kita, kita bukan siapa-siapa, faqad arafa rabbah. Kalau kita kenal Allah, maka Allah kenal kita. Alhamdulillah. Melalui peringatan Isra Mi'raj ini, baginda Rasul naik ke langit bukan lantaran manusia yang begitu naiknya, ada permainan Allah Subhanahu. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj ketemu Allah, bawa perintah sholat 5 waktu langsung turun. Nabi Adam diam, Nabi Ibrahim diam.
Siapa yang komentar kepada Rasulullah membawa sholat 50 waktu, yang komentar pertama adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa komen, bukan dia marah-marah. Nabi Musa adalah nabi yang pertama mengkritik baginda Rasul. Ditanya Rasulullah, "Ya Muhammad, apa yang kau dapat bertemu dengan Tuhanmu Allah?" "Aku bawa hasil bertemu Allah, sholat 50 waktu." "Ya Muhammad, kalau umatku sholat 50 waktu, umatku aja tidak bakalan mampu. Bagaimana dengan umatmu ya Muhammad?" Nggak bakalan mampu ya Muhammad. Coba kau menghadap Allah. Naik Nabi Muhammad, turun lagi. Adam diam, Nabi Ibrahim diam, ketemu Nabi Musa. Gimana ya Muhammad? Kurangin 50 jadi 45. Nggak bakalan mampu Muhammad. Naik lagi Nabi Muhammad. Menurut riwayat ada yang bilang 7 kali, ada yang bilang 8 kali, ada yang bilang 9 kali. Semuanya sahih. Nabi Muhammad turun, ketemu Nabi Musa. "Ya Muhammad, berapa? 5 waktu. Kau masih mampu? Silakan ngadep lagi." Apa kata Nabi Muhammad? "Ya Nabi Musa, saya malu ketemu Allah. Kenapa? Sudah banyak permintaan saya, cukup ini hanya 5 waktu. Mudah-mudahan umatku nanti akan mampu melaksanakannya." Alhamdulillah. Ada orang laki rumah tangga, lakinya kagak sembahyang, bininya ngaji rajin banget, Senin ngaji, Selasa ngaji, Rebo ngaji. Mau itu ngurusin laki kagak pernah sembahyang? Bu, mau itu ngurusin laki nggak pernah sembahyang? Kalau saya masih ceburan comberan. Iya. Kalau ibu ngurusin laki nggak sembahyang, sama juga ngurusin Kebu adanya di mana? Iya. Nah begitu juga bapak rajin sembahyang, rajin ngaji, bini kagak pernah rajin sembahyang. Sama juga bapak ngerawatin kuntil. Iya bu, iya pak, iya pak, ya iya. Bapak rajin bawa sembahyang, bini diam aja, pulang sembahyang, assalamualaikum, HP kagak pernah lepas dari tangan kerek. Status pula yang dilihat. Ini lagi acara begini pasti pada statusnya ngeselin. Ustadz tadi belum datang guys, lewat menegak dari jam 9 guys, malah rambutan tinggal separuh guys, pisangnya Lampung doang guys. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah, siapa yang salat maka dia akan terhindar dari perbuatan kemungkaran. Salat yang bagaimana dulu dia bisa menghindar dari kemungkaran. Makanya kalau mau dapat pahala, salat mau dapat pahala, wudunya mau dapat pahala, maka wudunya kudu benar. Bagaimana wudunya kudu benar? Ngaji sama ustaz. Bagaimana salatnya mau benar? Ngaji sama ustaz. Salat jangan cuma ngeliatin doang, kudu ada gerakannya, kudu ada tumakninanya. Benar. Sholat jangan asal-asalan. Sekarang mengkena macam-macam. Dulu kalau mengkena warnanya putih, rada beratan. Sekarang mengkena ketiup kipas angin bisa mabur duluan. Dia mau Allahu Akbar, mengkenanya copot. Begitu dia takbir sami Allahu liman hamidah, dia repe-repe ubahnya kelihatan. Ayo, kenapa kita masih begini-gini aja sembahyang? Sholatnya udah masih gini-gini aja. Di hati kita masih ada sifat riya, dengki, hasud. Kenapa masih begini aja? Ada yang kagak bener sholatnya. Sama tetangga masih iri, sama tetangga masih nggak akur. Bener. Gimana? Yuk kita koreksi sholat kita. Sholat bukan cuma 5 waktu, kudu ada rukun dan syaratnya. Makanya ngaji, di sini pengajian ada ya Pak Dokter. Senin malam minggu ya. Malam Sabtu ngaji, yang ngajarin dosen-dosen kita. Saya belum diundang. Kalau diundang saya nggak mau. Emang apa lah, jamaah saya dokter semua. Saya nama saya Ustadz Arif SOSI. Jadi kadang-kadang salah SOS. Sabun colek. Lah gelar mahal-mahal, kuliah 4 tahun,
masa dipanggilnya sabun colek. Ustadz, mari sama-sama kita panggil penceramah kita Ustadz Arif SOS. Berarti pabrik sabun colek. Sholat mengajarkan kita kenapa suruh jamaah. Kalau jamaah kita bisa nengok kanan, tengok kiri, ada saudara kita yang kanan, ada yang kiri. Sholat mengajarkan kita untuk takbir, sholat mengajarkan kita untuk rukuk, sholat mengajarkan kita untuk sujud. Sebab kalau kita sujud, kita itu bukan siapa-siapa. Masuk masjid, buka sendal. Yang kaya buka sendal, yang miskin buka sendal, pejabat buka sendal, kiai buka sendal, dokter buka sendal, profesor buka sendal. Masuk masjid nggak ada yang pakai sendal sama sepatu. Kalau hari ini masuk masjid ada yang pakai sendal pakai sepatu, berarti itu namanya orang. Iya. Kan di Bogor ada tuh kejadian. Sholat bawa anjing. Sholat bawa anjing. Nggak terima. Di tempat suci. Semuanya masuk masjid. Yang Betawi masuk masjid buka sendal, takbir sama Allahu Akbar. Orang Jawa masuk masjid buka sendal lilinya, taruhnya di bawah tiang biar kagak hilang. Salat sunnah Allahu Akbar. Orang Medan datang masuk masjid buka sendal, sendalnya mereknya Bata, taruh di bawah motor. Masuk masjid Allahu Akbar. Muat. Orang Sunda juga sama, masuk masjid buka sendal, sendalnya taruh di lubang masjid belakang. Karena saya kalau ngaji sama orang Sunda pasti naruh sendalnya cari lubang biar enggak hilang. Kalau lubang enggak ada di bawah pohon. Allahu Akbar. Semuanya menghadap Allah. Yang datang dari timur ngadap kiblat, yang dari sono ngadap kiblat, yang dari sono ngadap kiblat. Ada enggak yang datang dari sono ngadapnya ke sono? Ada enggak kira-kira? Enggak ada. Walaupun daerah kita masing-masing berbeda, bahasa beda, tapi sujud kita tetap sama, kiblat kita tetap sama. Inilah Islam. Inilah agama yang dibawa Rasulullah. Inilah peristiwa Isra Mi'raj. Kalau tidak ada peristiwa Isra Mi'raj, baginda Rasulullah nggak disuruh naik menghadap Allah, mungkin manusia tidak mengenal sholat. Benar. Mungkin baju koko kagak ada, kain sarung wadimor nggak ada, baju gamis kagak ada. Ya emang kagak ada sembahyang. Mengkena upin ipin nggak ada, mengkena parasit nggak ada. Karena baginda Rasul menghadap Allah bawa perintah sholat, maka sholat ada. Wajib kita orang muslim melaksanakan ibadah sholat. Yang kedua, sholat itu mengajarkan kepada kita hamba yang dhaif, hamba yang lemah. Kita ini lemah. Orang yang sholat pasti dia menghadap Allah. Sehatnya menghadap sholat, matinya aja pun disolatin. Orang yang mati aja masih dimuliain. Itulah umat Islam, itulah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, karena udah ada yang pulang. Ini di belakang pulang, nenteng tas, keberatan jatuh. Emang apa jatuh? Keberatan, isinya rambutan, pisang Lampung dibawa semua. Hayya 'alal falah. Dipanggil sama Allah, mari kita sholat. Apa hayya 'alal falah? Orang yang dipanggil aku maka dia akan bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Hayya 'alal falah. Orang yang sholat maka dia akan bahagia. Orang yang sholat maka dia akan kaya. Orang yang sholat akan ada jalan keluarnya. Orang yang sholat yang susah jadi mudah. Orang yang sholat akan sukses. Alhamdulillah. Mau sukses, ayo laksanakan sholat. Mau selesai kuliahnya, ayo laksanakan sholat. Usaha mau maju, ayo laksanakan sholat. Mau dapat kerjaan pemuda-pemudi, ayo sholat 5 waktu di masjid. Kalau ceritain riwayat saya panjang. Saya diajarkan sama guru saya cuma 2. 1, jangan tinggalkan sholat. 2, jangan tinggalkan baca Quran. Karena itu wasiat.
Salat perintah Allah, Quran firman Allah. Siapa orang hidup di dunia tidak meninggalkan salat, tidak meninggalkan baca Quran, maka apapun yang dia pengenin pasti akan didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Kuliah di UIN, kata orang mahal, saya berdoa kepada Allah baca Quran. Dulu masuk UIN Pak Dokter susah. Masuk tarbiyah, masuk ini, saya masuk jurusan bimbingan dan konseling Islam. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya pengen masuk UIN, nggak apa-apa dah nomor terakhir. Alhamdulillah, bener nomor 120, nah dia paling terakhir. Nama cuma 5, Arif nyarinya apa kacamata. Arif diterima Pak Dokter. Alhamdulillah dulu ya IN, sekarang UIN. Ya Allah, duit dari mana ini? Baca Quran. Karena orang baca Quran rezekinya ada, kuliah lancar. Masjid Fatullah tempat saya bersembunyi baca Quran. Ngapain baca Quran? Habis baca Quran saya tidur di Fatullah. Masjid Fatullah, Masjid Fatullah. Itu tempat saya tidur. Iya, kalau mata kuliah tinggal 4 kan masih siang. Ada tukang ketoprak, toprak langganan murah. Susah kita mau wisuda, Pak Dokter, saya bangun malam, saya sholat. Ya Allah, mau skripsi orang-orang 5 tahun, 6 tahun, saya 4 tahun kurang Pak Dokter. Dapat beasiswa nggak bayaran, masuk kuliah nggak bayar, mau ujian nggak bayar. Kenapa? Saya nyari beasiswa, saya minta kepada Allah, saya baca Quran. Ya Allah, saya kuliah, mudahin saya dapat beasiswa. Alhamdulillah, dapat beasiswa 3 tahun. Alhamdulillah. Sidang, orang-orang ditanya sidang sampai beberapa jam, 2 jam, 3 jam. Saya ditanya cuman 20 menit. Kenapa? Dosennya saya wiridin. Iya. Nah, saya punya guru. Mi, punya amalan nggak? Emang besok mau sidang? Ya lu baca aja Fatihah. Nama dokternya siapa? Sini Mi. Ah, bacain, saya baca. Begitu saya duduk, saya bacain, saya pelototin matanya aja ngeliatin. Alhamdulillah. Udah Pak, udah selesai. Alhamdulillah. Nanyanya 1, saya jawab 5. Udah selesai. Jadi udah Pak, iya. Foto bareng pakai wisuda. Alhamdulillah. Jangan dicontohin. Sholat. 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 Ya Pak. Sholat. Sholat. Hei. Kayak orang PA ini. Ya, sholat jangan ditinggal, baca Quran jangan ditinggal. Ya sekarang kan banyak banget tuh anak-anak kita nggak baca Quran. Benar apa benar? Benar apa benar? Sekarang saya tanya Bu, ada nggak anak ibu kalau maghrib baca Quran? Ada nggak? Kalau di sini mah nggak pada bisa jawab. Bu, di rumah anak baca Quran nggak? Kamu baca Quran nggak? Baca. Kamu baca Quran pasti ada pengennya dapatin cowok si dia. Iya, dibaca Quran. Nih Pak, ini kan pada rajin ngaji ya. Bu, pada rajin ngaji kan? Saya kalau ngelihat ibu-ibu dari jidatnya aja Al-Quran hafal 30 juz. Alhamdulillah karena ngaji mulu. Ya Bu, kalau ngaji rajin dia mah Yasin hafal, Yasin hafal. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Kagak ada yang terusin. Berarti kagak pada apa. Bu, Yasin hafal enggak? Yasin. Idza waqa'atil tabarakalladzi biyadihil mulku. Alhamdulillah. Cuman 3 detik 3 surah dia hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin ma aghna anhu maluhu
sayasla naran dzata wa imra'atuhu hamma fi jidiha hablum. Apal. Qul huwallahu Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal fasalli li rabbika inna syani'aka huwal. Apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an wa may ya'mal su'an wa may ya'mal su'an. Ora apa? Tadi pinter banget guru apa tabat apal ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami wa tub alaina innaka antat tawwabur. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Oh, apal ya. Apal. Wa may yajidillaha au. Salat dikerjakan kalau baca Quran dibaca, ya Allah, ini hati gak bakalan luntur, gak bakalan tergoda dengan hal yang sifatnya dunia. Maka dia jadi manusia yang tawadu, maka dia jadi manusia yang kenal dirinya. Orang yang salatnya sempurna, orang yang salatnya rajin, habis salat dia baca Quran seayat dua ayat. Dia nggak tinggalkan walaupun satu ayat. Dia praktekkan dalam kehidupannya sehari-hari, maka dia akan jadi manusia hayyanul falah. Dia akan bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, salatnya enggak, baca Qur'annya enggak, maka jangan sampai salahkan orang yang mengajarkan Quran. Quran di mana-mana ada, Quran di mana saja ada, merek yang bagaimana saja ada, di masjid ada, tapi dia nggak pernah baca. Ketika dia meninggal nanti, maka makhluk yang ada di alam kubur siapa yang mau nemenin? Enggak, pada diam semua. Ya kalau ibu diam saya diam. Siapa yang menemenin? Laki gak menemenin, bapak siapa menemenin? Bini gak nemenin. Amalan sholat kita, ana baitul wahdah, saya tempat kesendirian. Orang yang masuk ke alam kubur, yang nemenin kita bukan anak, bukan istri, bukan tetangga, bukan guru, tapi yang nemenin kita adalah amalan sholat yang nemenin. Yang nemenin kita masuk ke alam kubur, ditutup sama dinding hari, sholat datang, Bu RW. Kata malaikat muka nakir, siapa teh? Bu RW. Dia mau sembahyang, orang belum bikin nasi uduk, orang belum sembahyang dia udah sembahyang. Di masjid Nurul Imam belum duduk dia udah sembahyang. Sembahyang apa? Nggak tahu, mau sembahyang. Apalagi ini masjid yang ngisi anak muda, yang azan anak muda, yang imam anak muda. Ya Allah, merebut nggak puyeng. Ini Isra Mi'raj, kalau udah ngajin Isra Mi'raj, yang mutri rajin sembahyang di sini, pemuda rajin sembahyang di sini. Jangan Isra Mi'raj doang, sembahyangnya di rumah. Salah apa betul? Salah apa betul? Bahaya. Malu sama yang tua-tua, yang azan anak muda. Bayang, Pak bayang. Udah ya, udah 10:30. Bu Eda udah ngasih kode saya. Begini kodenya Pak. Enak aja, bisa aja. Padahal iya. Iya kalau malam-malam kasihan Bu RW, emang dia punya dagangan nasi uduk. Mudah-mudahan biar berkah. Kalau dia berkah besok saya diantarin nasi uduk. Maka dia bilang, itu aja dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Sekali lagi terima kasih kepada pemuda-pemudi yang undang saya. Pak Dokter, saya minta maaf ini. Sekali lagi minta maaf. Ini kalau nggak minta maaf besok Jumatan saya dicoret. Iya. MUI gitu dan diundang belagu pakai telat gitu. Tapi dia mah kagak begitu sih. Entar di rumah ngomong sama bininya. Tutup doa ya. Tutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslina wa asli ahwalana wa asli man salahim salahuna wa salahul muslimin wa asli man halakihim salahuna wa salahul muslimin. Allahumma wahhid sufufal muslimin warzuqna wa iyahum ziyadata taqwa wal iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, sampai ketemu lagi di tayangan yang sama, gelombang yang berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.